Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini gua bakal bahas sesuai permintaan penonton. Jadi kemarin gua udah bikin yang versi user ranger. Sekarang gua bikin untuk infantry user. Jadi sebelum kita ke hero-nya, kita cek dulu ya. Cek hero lagi. Cek tentang pasukan infanteri. Seperti biasa kita cek di bagannya dulu. Bagannya ini infanteri itu dia bagus untuk melawan rider tapi lemah untuk melawan ranger. Dan ini sebagai bentuk dari bagannya. Tapi kalau dari segi pembagian attack, defense, hit point dan kecepatan, infanteri ini dia medium semua ya. Baik itu attack, defense, hit point, kecepatannya, bahkan muatannya juga medium. Makanya infanteri ini jadi tukang pacul juga bisa, pengganti dari si kontainer dalam kurung mobil dan kawan-kawan. Kenapa begitu? Karena daya muatnya yang lumayan besar. Jadi anggaplah infanteri ini sebagai squad yang medium, yang seimbang, semuanya udah rata-rata aja gitu. Jadi nggak bisa dibilang paling kuat, nggak bisa paling lemah juga, tapi tetap aja namanya rata-rata, ya pasti ada plus minusnya juga gitu ya. Cuman untuk kalian yang apa istilahnya mau ambil main aman ya boleh gitu, karena banyak juga hero-hero infanteri dan sudah banyak yang user infanteri juga, jadi kalian bisa melanjutkannya. Oke, ini dari kesimpulan squadnya. Mari kita lanjut ke kesimpulan hero nya. Hero dari yang paling awal untuk ranger itu yang gua saranin di early game pertama itu adalah hero Charlie. Charlie ini bisa kalian jadikan sebagai leader atau bisa juga dijadikan sebagai asisten. Dan untuk skillnya sendiri, skill satunya Charlie itu dia memberikan attack area sebesar 4000 poin, dan skill 2 nya menaikkan defense infanteri sebanyak 18%. Skill ketiganya itu menaikkan attack infanteri sebanyak 12%, mengurangi damage sebanyak 10% dengan peluang 10% juga, dan itu semua dipicu dalam 6 detik sekali. Lalu skill keempatnya ini anggap tidak ada dikarenakan dia aktif ketika menjadi garisan. Jadi ketika nggak jadi garisan, skill keempat ini nggak aktif ya. Itu menaikkan hit point atau HP squad infanteri sebanyak 20%. Dan skill yang di awakening adalah skill yang sama. Oke, itu. Lalu untuk talentnya sendiri, Charlie itu fokus ke yang merah ini, infanterinya, lalu ke skill. Boleh juga dijadikan garisan karena emang ada talentnya gitu. Tapi bebas sih. Cuman kalau untuk jadi awal-awal game dan dia kalian fokus infanteri, berarti masukkan ke infanteri squad. Seperti itu ya. Lalu
Lalu sebagai lanjutan dari geng infanteri awal, maka yang selanjutnya itu ada si Edward. Edward ini bisa kalian jadikan sebagai wakil dari geng squad infanteri elite. Edward ini dia memiliki skill 1, menghapus debuff squad dan menyembuhkan dengan faktor penyembuhan 3600. Skill keduanya meningkatkan attack infanteri dan defense-nya sebanyak 9%. Skill ketiganya ini untuk garrison ya. Jadi ketika dia ada di garrison, damage counter squadnya dinaikkan menjadi 20%. Berarti anggap tidak ada, karena dia ada harus di garrison. Terus skill keempatnya itu menaikkan defense dengan peluang 10%. Namanya peluang 10% ya, jadi 1 kali dalam 10 kali percobaan. Defense-nya naik sebesar 36% selama 3 detik dan efek ini dipicu setiap 1 kali dalam 6 detik. Yang skill di awakening itu adalah skill yang pertama. Untuk talentnya sendiri, talentnya full merah seperti ini dan sedikit biru. Kalau pengen dijadikan garrison boleh, intinya ini untuk awal-awal game jadikan garrison juga nggak apa-apa. Itu untuk yang awal game. Jadi buat kalian yang mungkin susahnya dapetin hero untuk legendary untuk infanteri, ya bolehlah untuk awal-awal gunakan dia. Dan intinya infanteri itu selalu ya, dia itu fokusnya jadi garrison atau ya namanya serbaguna. Jadi untuk garrison itu paling utama ya, untuk penjaga shelter atau tower. Infanteri itu banyak digunakan. Ini semua bisa jadikan satu tim. Berarti Charlie leader, dia Edward ini sebagai wakilnya. Tapi jika pengen 2 regu full infanteri bisa dibagi 2. Jadi satu-satu Charlie dan Edward. Asistennya bebas, kalian bisa dipasangkan dengan Liam atau dengan Sokolov, bebas, itu sesuai kalian aja. Lanjut ke hero legendary generasi 1 untuk infanteri. Oke, hero legendary 1 untuk infanteri itu adalah yang pertama gue berikan itu Raigoro. Jadi kalian bisa memilih untuk Raigoro. Raigoro ini dia termasuk hero yang serbaguna. Tapi enggak Raigoro aja ya. Hampir semua hero infanteri itu masuknya serbaguna sih. Maksudnya serbaguna itu kan kembali lagi infanteri itu dia tipikal yang medium, ada di tengah-tengah nih. Jadi hero nya juga sama, gue bisa masuk semua gitu. Dan untuk masuk ke semua squad kayak nanti jadi ke Raider atau ke Ranger, mereka itu jadi asisten semua gitu. Kalau hero serbaguna dimasukkan ke bukan fokus awalnya, dia bakalan jadi asisten. Oke. Raigoro skill pertamanya itu dia untuk menciptakan skill penyerap damage, dan itu selama 3 giliran dengan damage yang diserap itu 9600 dan memulihkan rek sebanyak 60 per giliran gitu ya. Terus skill keduanya adalah meningkatkan counter damage squad sebanyak 20% atau dan mengurangi kecepatan geraknya musuh sebanyak 25% selama 5 detik. Efek ini semuanya dipicu 1 kali setiap 10 detik. Skill ketiganya itu menaikkan attack dan defense squad infanteri sebanyak
15%. Dan skill keempat itu adalah menaikkan damage dari shield yang aktif sebanyak 16% dan menaikkan HP squad sebanyak 4%. Tapi menaikkan HP squad ini ketika dia ada di garrison. Jadi kalau nggak ada di garrison, dia nggak aktif yang bagian menaikkan hit point gitu ya. Terus yang di awakening di sini itu adalah skill kedua. Untuk pengalokasian poin skillnya sendiri tergantung kebutuhan. Raigoro jika untuk counter damage berarti dia urutannya skill 1, skill 2, skill 3. Habis itu skill 4 baru selesai. Terus kalau misalkan untuk yang pimpinan squad infanteri berarti skill 1, skill 3, skill 2, skill 4. Gitu ya urutannya. Lalu talentnya sendiri dia full biru, lanjut tambah merah, tambah kuning, kayak gini. Sudah. Untuk infanteri Raigoro Rex. Lanjut ke hero selanjutnya, infanteri generasi pertama. Itu adalah Tom. Tom ini dapat dari Lucky Roll. Jadi kalian persiapkan saja diamondnya untuk mengklaim Tom. Tapi nggak worth it ya ketika kalian menggunakan seluruh diamond kalian untuk menguji keberuntungan. Ya namanya keberuntungan sama kayak judi ya. Jadi cukup dapat aja. Dan untuk investasinya bisa menggunakan Universal Fragment. Oke. Tom juga sama, dia tipikal hero yang, kalau Raigoro itu tipikal hero yang counter damage dan infanteri. Tom itu lebih ke healing dan infanteri. Ada sih sedikit counter damage-nya juga. Oke, skill pertamanya untuk Tom. Skill pertama itu menyerang target di depan dengan berikan damage sebesar 6000 dan memulihkan squad sebesar 4000 dan mengurangi damage yang diterima oleh sekutu terdekat maksimal 3 selama 3 detik itu 15%. Support banget kan? Support. Nomor 2, serangan counter squad berpulang 10% memberikan damage sebesar 4000. Efek ini dipicu setiap 3 nih. Dan namanya peluangnya 10% berarti dalam 10 kali percobaan 1 kali doang yang bisa. Oke, gitu aja. Nomor 3. Nomor 3-nya itu tingkatkan defense dan juga tingkatkan HP sebanyak 15%. Normal. Dan skill keempatnya naikkan efek penyembuhan sebanyak 10%. Dan ketika dia ada di garrison, menaikkan defense squad sebanyak 18%. Berarti ini peningkatan efek penyembuhannya sebanyak 30%. Kita beranggapan ini semuanya full aja dulu ya. Dan peningkatan defense-nya sebanyak 8%. Peningkatan defense ini syaratnya dia harus ada di garrison. Dan skill yang di awakening itu adalah skill pertama. Kayak gitu. Jadi dia nggak ada counter damage-nya, tapi dia fokusnya ke healing. Jadi dia full support banget. Kalau misalkan kalian pengen berinvestasi ke dia, untuk infanteri boleh lah, boleh. Tapi gue pribadi sih ya namanya untuk battlefield ya dia lebih ke kayak samsak tinju aja. tembok support tank gitu. Tapi kalau untuk penyerangan mungkin gue bakalan pilih di hero yang generasi kedua. Oke, kita masuk ke hero generasi kedua untuk infanteri. Oh iya, ini talentnya dulu. Talentnya itu sama, full biru, campur sedikit merah dan kuning.
Tapi ketika kamu ini menjadikan garisan, bolehlah full kuning dulu, baru yang lainnya. Tergantung kebutuhan dan tergantung opsi yang kalian butuhkan. Dan ingat, untuk dijadikan leader, jangan lupa harus level 60. Kalau untuk asisten, ya kita cuma butuh skillnya aja. Level 1 pun nggak apa-apa kalau bisa. Oke, lanjut. Generasi ke 2 untuk infanteri. Nah, untuk perang Battlefield dan kawan-kawan, gua sangat rekomendasi orang-orang infanteri untuk saat ini itu berinvestasi ke adut. Karena dia untuk infanteri emang seperti julukannya, dia adalah infanteri terkuat dan emang tercipta untuk war field battle. Field battle yang bagus. Kalau yang tadi Tom dan Regoro lebih kayak ya asisten support gitu ya. Kalau si adit ini memang untuk perangnya. Kita cek aja ya langsung. Di sini dia memberikan damage ke target sebesar 12.000. Wow, sakit. Meningkatkan defense squad sebesar 30.000 selama 3 detik. Defense-nya makin tebal. Udah attack-nya sakit, defense tebal lagi. Gitu. Terus skill keduanya, meningkatkan attack infanteri sebesar 11% setiap 5 detik. Dan itu bakalan ditumpuk sampai 44%. Wow, 44% guys, attack-nya dinaikin lagi, nggak sakit. Skill ketiganya, tingkatkan kecepatan squad infanteri sebanyak 30%. Jika debuff pengurangan damage aktif di squadmu berpeluang 50% untuk membatalkan debuff. Jadi dia ada peluang untuk membatalkan debuff sebanyak 50%, jadi 50-50 ya. Dan menyembuhkan squad itu sebanyak faktor penyembuhannya 4.400 dan peningkatan kecepatannya 30%. Boleh. Skill ketiganya juga masih bagus. Skill keempat, tingkatkan attack squad infanteri sebanyak 40%. Jika ukuran squad tersisa 50% di battlefield, maka tingkatkan defense sebesar 40% juga. Jika ukuran infanteri tersisa lebih kecil dari 50%, oke. Jadi kalau misalkan ukuran di skill keempat ini, kalau ukuran pasukan yang dipimpin oleh adut ini 50 lebih dari 50%, maka yang dinaikkan itu attack-nya sampai 40%. Tapi kalau misalkan yang squadnya itu di bawah 50%, maka yang ditingkatkan itu defense-nya. Itu ketika battlefield. Jadi emang pantas dapat julukan sebagai hero infanteri terkuat gitu ya. Terus karena dia mendapatkan predikat hero infanteri terkuat, ya bolehlah, bagus, sesuai. Dan skill yang diawalkan ini itu adalah skill yang enggak, dia nambah skill pasif. Jadi setelah menerima damage skill, kurangi damage skill yang diterima squadmu hingga 5 squad sekutu terdekat. Jadi sekutu terdekat itu damage-nya semuanya dikurangi sebanyak 20%. Gitu ya. 20% dikurangi selama 2 detik dan terpicu setiap 6 detik. Ini keren nih. Dia benar-benar support banget untuk menyerap damage teman-temannya gitu ya. Bagus. Sangat direkomendasikan buat kalian yang infanteri. Boleh persiapkanlah fragment universal kalian untuk adut. Oke, selanjutnya hero generasi keduanya yaitu adalah Thunder Peterson. Thunder Peterson ini agak sulit dapatnya karena dia ada di top commander. So, ya berusaha saja kalian untuk bisa dapat. Thunder Peterson itu sama
kepengecualian adut ya. Adut itu emang terciptanya untuk perang. Thunder Peterson juga untuk garisan, tapi dia lebih ke healing. Healingnya nggak ngotak kalau Thunder Peterson itu, kalau menurut gua sih. Oke, kita langsung aja review tentang skillnya. Skillnya pertama tuh, memulihkan HP setiap detik selama 5 detik. Faktor pemulihannya itu 2800. Terus yang kedua, kurangi attack hingga 3 squad di area berbentuk kipas. Jadi attack yang di depannya, pasukannya yang kena area damage. Kalau area damage pada umumnya kan kita nyerang nih. Kalau dia ngasih debuff pengurangan attack sebesar 30%. Aduh, sakit bos, sakit debuffnya selama 2 detik. Dan kurangi attack squad rider dengan tambahan 15%. Jadi kalau misalkan yang nyerang dia itu adalah rider, totalnya jadi 45% yang dikurangi. Cocok. Emang tukang ngeheal yang nggak ngotak dan juga tukang debuff. Anggap improvisasi dari Edward. Improvisasi menurut gue sih begitu. Oke, skill keduanya itu meningkatkan hit point sebanyak 30% dan defense sebanyak 10%. Lanjut di skill ketiganya, kurangi damage yang diterima squad dari serangan dasar sebanyak 30%. Tingkatkan damage counter. Counter damage muncul lagi guys. Counter damage sebesar 22%. Tapi ini dengan catatan dia harus ada di garrison. Harus ada di garrison. Jadi anggap tak nyala. Makanya dia kalau di garrison itu sangat menyakitkan ya. Menyakitkan healingnya, nggak ngotak banget memang. Kalau jadi pimpinan garrison dia cocok banget dikombinasikan dengan Tom. Jadi Tom di depan, si Thunder Peterson di belakang, utamakan skillnya. Tapi kalau misalkan lu bisa bikin dia jadi level 60 juga sih, ya nggak apa-apa. Dia di depan juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi kan tahu sendiri, kita free player sulit menaikkan hero sampai dengan level 60. Oke, lanjut. Skill keempatnya, ini ketika dia ada di garrison aja ya. Kurangi semua damage yang diterima sebesar 12%. Dan ini peluangnya 12%. Peluangnya 12%, salah. Intinya dia ketika di garrison kurangin damage yang diterima sebanyak 12%. Terus ada peluang 10% untuk memulihkan hit point sebesar 2200 saat menyerang balik. Bisa terpicu setiap 1 kali per detik. Nah lu, pokoknya healing ini nomor 1 sama nomor 4 digabungin aja healingnya. Tebal. Dan ketika dia udah awakening, tingkatkan damage dari 3 squad dan di sekitarnya sebesar 50%. Jadi awakeningnya dia pasif skill baru lagi ya. Jadi meningkatkan damage 3 squad di sekitarnya sebanyak 15% selama 2 detik. Support yang bagus. Jadi kalian udah kebayang ya, yang untuk jadi garrison kalian siapa? Tom atau Thunder. Garrison yang sangat membanggakan ketika dia jadi garrison, mau itu Tom atau si Thunder Peterson. Tapi untuk battlefield, warfield, ya tetap ya adut ya. Jadi kalian tinggal pilih tuh, kalian pengen jadi pimpinan garrison yang baik atau jadi battlefield, silahkan pilih. Kalau battlefield berarti kalian harus punya adut. Kalau untuk garrison ya minimal kalian punya Tom dan si Thunder Peterson ini. Atau ya Tom aja dengan Raigoro juga boleh lah. Gitu. Itu gabungannya. Karena emang untuk garrison itu banyak kan orang-orang makanya tipe infanteri sih. Untuk sampai detik ini infanteri semua. Ya kadang ada yang menggunakan selain infanteri. Yang penting kalian cek aja. Di sini ada istilahnya talentnya. Untuk talentnya sendiri, untuk Thunder Peterson dia sama
fokusnya di skill biru. Lanjut ke infanteri sedikit dan dicampur dengan garisan atau garisan, ya tergantung dari kebutuhan kalian aja. Oke, sekian itu dulu ya untuk hero generasi keduanya. Dan hero generasi ketiganya nanti ada Eddie dan Robert, dan gue belum bisa review karena itu ada di federasi 230 hari, dan untuk di federasi gue yang sekarang ya belum muncul. Tapi nanti gue review juga sih sebenarnya, bisa gue review pakai akun di region gue, tapi ya nggak enak kecampur-campur jadinya. Jadi mendingan ya bertahap aja, nanti gue bikin video terpisah untuk mereview Eddie atau Robert ya. Lanjut, itu untuk hero nya, dan sekarang kita cek equipmentnya ya. Equipment, jadi untuk kalian yang user infantry, equipmentnya itu adalah 3 ini secara garis lurus, si pisau, tas, sama si baju. Dan untuk urutannya yang jadikan kalian prioritas itu adalah si tas, baju, sama si pisau. Atau kalian boleh pisau dulu, tas, atau baru terakhir si baju. Cuman jadi prioritasnya ketika kalian ini pisau dulu berarti kalian pengen attack-nya duluan. Kalau ini duluan, tas duluan, berarti kalian pengen counter damage-nya duluan yang diperbesar. Kalau ini yang duluan berarti kalian ingin defense-nya lebih bagus. Jadi tergantung kalian mau yang mana. Cuman intinya untuk invas squad 1, 2, 3 ini wajib wajib untuk beda sendiri ya. Kalau ibarat kata kalau gua yang ranged ini udah persiapan 3 ini beda sendiri, dan kalian nanti yang inva juga sama, ini beda sendiri. Jadi warna-warna ya yang lainnya boleh biru, tapi yang ini bisalah di oranye atau merah seperti itu. Dan untuk partnya juga sama, fokusin yang di bawahnya ini, bebas kalian nanti warnanya. Dan ini semua kalian bisa cek penjelasan part dan equipment di atas. Ini linknya bisa diklik di atas ya. Mungkin itu aja untuk hero rekomendasi untuk hero-hero infanteri untuk kalian yang mengaku infanteri squad. Tapi seperti biasa ya, memang mau itu infanteri mau itu ranged, dia pasti ada plus minusnya. Yang penting kalian fokus dari awal, kalian itu mau yang mana. Karena ketika kalian gak fokus dan di tengah-tengah kalian mau pindah, contoh misalkan awalnya rider, terus tengah-tengah kalian pengen pindah ke infanteri, atau dari rider tengah-tengah kalian pengen fokus ke ranged, ya kalau kalian top up banyak sih bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian yang gak pernah top up, apalagi yang low spender biasa, ya nggak bisa kayak gitu, keburu kalian dibully sama yang lain ya. Kalau misalkan kayak gitu nih, sebagai contoh ya, gue kasih beberapa perbandingan. Jadi ini ada perbandingan ketika pasukan gua ngelawan orang yang mungkin kayaknya dia posisinya sedang pengen transisi ya. Jadi kalau kalian bisa lihat dari build yang dia bangun, dia equipmentnya udah bagus ya. Cuman dari liatnya karena kuningnya ada di posisinya rider, jadi gue mikirnya dia fokus ke rider, dan hero ridernya juga udah lumayan. Tapi kayaknya dia acak adut. Ini di sini dia ada adut, investasi adut, tapi skill pertamanya nggak aktif, nggak ada gitu. Ini juga kayaknya emang dia awalnya infanteri tapi dia telat, nggak tahu dah antara dia telat apa kurang fokus gitu ya.
padahal dari segi equipmentnya dia udah bagus dan powernya juga dia beda jauh ya. Tapi tetap aja kalah gitu aja. Karena apa ya, memang ya dia nggak fokus kayaknya sih, masih masa transisi. Tapi ketika lawannya itu yang udah fokus ya dari awal, itu jadinya kayak gini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau yang tipikal pengguna user infantry yang sudah fokus, ketika ngelawan gua ya tetap dia yang menang gitu ya. No, dia udah kelihatan dia user infantry. Walaupun dia kesini, sebenarnya dia cuma pengen fokus ke resetnya sih, dia pengen cepet-cepet reset. Tapi sebenarnya dia itu sepengetahuan gua ini, dia fokus di infantry. Kalian bisa lihat tomnya aja udah awakening, regularnya juga pengalokasiannya udah bagus, adit juga sama, infantry juga semua, dan sudah bagus semua. Dan ya kayak gini lah ya, walaupun kalahnya tipis-tipis doang sih. Jadi ini udah membuktikan ya, Raider ketemu Infa belum tentu kalah, atau Infa ketemu Ranger juga belum tentu kalah. Itu tergantung pengalokasian dan fokusnya dari awal. Oke, itu informasi dari gua, kurang lebihnya mohon maaf ya. Bisa tinggalkan komentar untuk kalian tetap pengen fokus dari apa nih gitu ya. Oke, like jika kalian suka video seperti ini, subscribe jika kalian pengen nggak ketinggalan dengan video dan notifikasi dari gua. Jangan lupa loncengnya juga. Oke, sekilas informasi dari gua dan bye.